Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Salim pada pembelajaran PKS kali ini. Sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar hukum nun sukun dan tanwin. Kita kemarin sudah belajar hukum idhar halki. Alangkah lebih baiknya kita akan melihat pembelajaran pada video kali ini. Jadi yang namanya hukum nun sukun dan tanwin dibagi menjadi 5. 1 idharul haqi, 2 idgham bi gunnah, 3 idgham bil iqlab, dan yang kelima ikhfa. Itulah hukum nun sukun dan tanwin. Sebetulnya masih ada satu lagi yang namanya idhar wajib, tapi nanti akan kita sampaikan di akhir hukum nun sukun dan tanwin. Untuk selanjutnya kita bahas yang pertama idhar halki. Apa itu idhar halki? Silahkan kalian buka buku Fokus halaman 8. Di situ kalian lihat kata idhar dalam bahasa Arab berarti penjelasan. Berasal dari kata dhohara yang berarti diartikan jelas, muncul atau kentara. Penambahan konsonan dan perubahan bentuk kata dhohara menjadi az-zahra yuhdhiru idharan menjadi sebuah makna penegasan adanya subjek yang melakukan dan pula ada objek yang sebelumnya. Kata aslinya yaitu dhohara yang berarti jelas secara zatnya. Selain itu bisa kalian lihat di buku Fokus halaman 51. Pengertian idhar halki menurut bahasa idhar artinya jelas atau tegas. Idhar halki terdiri dari dua kata, yaitu idhar yang artinya jelas serta halki yang artinya tenggorokan. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang namanya idhar halki secara bahasa, idhar artinya jelas, sedangkan halki artinya tenggorokan. Adapun secara istilah, idhar halki adalah setiap ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha. Hukum bacaan idhar halki adalah setiap ada nun sukun atau tanwin bertemu hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha. Kita lihat ada contohnya. Man amana an'amta min khairin. Ketiganya adalah termasuk hukum bacaan idhar halki karena ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha. Kita lihat dari yang pertama, lafal man amana termasuk hukum bacaan idhar halki karena ada nun sukun bertemu dengan huruf alif. Yang kedua ada lafal an'amta. Kenapa dibaca idhar halki? Karena ada nun sukun atau tanwin nun sukun bertemu dengan huruf ain. Ya, an'amta termasuk hukum bacaan idhar halki karena ada nun sukun bertemu dengan ain. Dan yang ketiga, lafal min khairin termasuk hukum bacaan idhar halki karena ada nun sukun bertemu dengan huruf kha. Itu adalah contoh-contoh hukum bacaan idhar halki. Cara membacanya, suara nun sukun atau tanwin dibaca dengan jelas. Man amana an'amta min khairin. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i wash-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dalam Quran surah Al-Quraisy terdapat hukum bacaan idhar halki. Ada yang tahu? Ya, hukum bacaan idhar halki terletak pada lafal min khaufin. Kenapa dibaca idhar halki? Lafal min khaufin termasuk hukum bacaan idhar halki karena ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf kha. Untuk materi yang kedua adalah idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Mari kita buka halaman 26 tentang idgham bi gunnah. Pengertian idgham bi gunnah menurut bahasa berarti memasukkan atau melaluhkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain. Sedangkan bi gunnah berarti dengan suara dengung. Selanjutnya bisa kalian lihat di buku paket halaman 74.
Idgham bi gunah masih sama, artinya memasukkan, sedangkan bi gunah berarti mendengung. Dalam istilah ilmu tajwid, idgham bi gunah adalah menyembunyikan nun sukun atau tanwin dan memasukkannya pada huruf sesudahnya dan dibaca dengan mendengung. Jadi yang namanya idgham bi gunah secara bahasa, idgham artinya memasukkan, sedangkan bi gunah artinya dengan berdengung. Secara istilah, idgham bi gunah adalah setiap ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, wawu, mim, nun. Ya, wawu, mim, nun, itulah pengertian idgham bi gunah. Idgham bi gunah. Sekarang kita belajar idgham bi gunah, nun sukun atau tanwin bertemu ya, wawu, mim, nun. Rumusnya adalah nun sukun atau tanwin bertemu huruf ya, nun, mim, wawu, atau ya, wawu, mim, nun. Contohnya mayyaqulu lailaw wa naharon, termasuk hukum bacaan idgham bi gunah. Kenapa dibaca idgham bi gunah? Mayyaqulu, ada nun sukun bertemu huruf dengan huruf ya, dibaca idgham bi gunah. Lafal lailaw wa naharon dibaca idgham bi gunah karena ada fathah tanwin bertemu dengan huruf wawu. Fathah tanwin bertemu dengan huruf wawu, termasuk hukum bacaan idgham bila gunah. Cara membaca hukum bacaan idgham bila gunah adalah dengan dimasukkan ke dalam huruf depannya dan dengan berdengung. Mayyaqulu, nun sukun masuk ke huruf ya, mayyaqulu. Lailaw wa naharon, fathah tanwin masuk ke huruf wawu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Barusan kita bersama-sama membaca surah Al-Lahab. Ada hukum bacaan idgham bi gunah. Yang pertama adalah lahabi wa tab, dibaca idgham bi gunah karena ada kasroh tanwin bertemu dengan huruf wawu. Ya, ada kasroh tanwin bertemu dengan huruf wawu, dibaca idgham bila gunah. Yang kedua, hukum baca idgham bila gunah ada pada ayat ke-5, hablum mim masad. Ada dua hukum bacaan idgham bila gunah. Yang pertama adalah dhammah tanwin bertemu mim, dan yang kedua nun sukun bertemu mim. Itu adalah termasuk hukum bacaan idgham bila gunah. Tugas dari Pak Salim adalah tulis catatan materi idhar dan idgham bi gunah di buku kalian masing-masing. Demikianlah pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.